anak apa nih kita nih, anak apa nih? Anak pariwisata ya? Anak Tuhan bro. Anak Tuhan. Kan lu kagak perlu di model. Kagak sih, gimana? Botakin aja. Berdamai dengan keadaan. Iya. At least nggak usah yang lu terlalu stres, selalu mikirin gimana. Jadi biarin aja, jalanin aja. Kita mah udah terus tabungan. Uang yang masuk tiap bulan mah udah. Udah ya? Bye bye. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, atau subuh. Pokoknya masih di semesta ini ya kan. Balik lagi kita pagi-pagi enaknya ngopak bersama ada siapa namanya Pak? Sama orang-orang penting. Noel. Ada Noel, ada Pak Tovan, ada Daniel. Kita mau ngobrol-ngobrol aja di sini. Iya benar. Ya kan, kebenaran kita anak apa nih kita nih, anak apa nih? Anak pariwisata ya? Anak Tuhan bro. Anak Tuhan yang kebetulan kerja di Di pariwisata. Ceritain aja gimana nih nasib kita pariwisata ini. Ya benar. Berapa bulan di rumah? 2? Mau 2 bulan. 2 bulan. Mau 2 bulan. 2 bulan apa bisa 2 tahun ya? Gimana tuh? Rambut aja sampai gondrong. Anjing. Tukang cukur gak ada omsetnya coy. Makanya beli inian yang sendiri ini, Iya, bener. potong sendiri rambutnya nu. Kasian ya. Kan lu kagak perlu di model. Kagak sih. Iya benar. Botakin aja selesai. Botakin aja udah selesai. Apa ya? Horor sih, corona ini horor, rambut gua horor. Horornya gimana dong? Horornya gaji kepotong, Ah, terus nggak dapet servis, terus ya semua sih maksud gua. Nggak cuma gua aja ya. Iya. Bukan cuma hotel juga sih. Semua sektor kena ya. cuman mungkin kita karena di pariwisata ya jadi lebih ya kerasa sih. Bohong aja kalau di pariwisata nggak kerasa mah paling kerasa. Bener. Tamunya nggak ada men. Daniel nggak pernah ngangkatin telepon Daniel. Iya, gua ngangkatin telepon tapi telepon dari emak gua doang. Nah, juga saya Video call. Sampai ke mantan-mantan video call. Menurut gue sih kita bakalan masuk new normal. Menurut kalian kita akan normal lagi nggak? Atau kita normal tapi ada banyak hal yang kita perlu adaptasi? Iya, adaptasi kalau buat gua mah Iya kan? adaptasi dulu. Adaptasi. Mau nggak mau maksudnya dengan situasi kayak gini mah berdamai dengan keadaan. Ya. At least nggak usah yang lu terlalu stres, selalu mikirin gimana. Jadi biarin aja, jalanin aja sih intinya mah. Iya. Sekarang aja sudah mulai kerasa ya kan new normal nih. Menurut gue kayak sekarang ada barang yang kalau kita keluar tuh nggak boleh lupa. Dan sampai sekarang kadang-kadang gue masih lupa. Iya. Mungkin dulu cuma Masker. dompet, handphone. Sekarang masker coy. Kadang-kadang masih agak-agak lupa tuh. Sekarang mah udah Kewajiban. harus mendarah daging itu bawa Bener. masker mah. Iya itu dah. Dibalik lagi maksudnya kita ya buat info semuanya ya, kita nih sama perantau semua. Kita Iya. bekerja di Pulau Bali, terus yang kitanya juga maksudnya sangat ketergantungan dengan faktor pariwisata yang ada di Bali gitu kan. Dengan keadaan ini ya mau nggak mau, apalagi kita sebagai perantauan ya, kita mau nggak balik kampung aja udah bingung, udah syukur juga maksudnya di sini ya at least ya nggak di PHK sih, ya jangan sampai di PHK sih maksudnya. Masih untung lah, maksudnya masih kerja walaupun gaji cuma setengahnya gitu kan. Ya di luar sana masih banyak lah orang, maksudnya saudara-saudara kita yang masih jauh kurang beruntung dibandingin kita gitu. Ya sebagai warga pendatang kalau buat gue mah gimana ya? Ya memang harus adaptasi, terus ya kalau buat gue ya
ya jalanin lah maksudnya itu aja. Ya sambil kali maksudnya cari cuan dikit-dikit. Enggak lu diem terus di rumah ngelamun kesurupan aja lama-lama kan. Iya sekarang semuanya pada banyak yang jualan. Tapi satu sisi juga kita jualan ya di Bali menurut gua agak susah sih. Karena mata pencahariannya rata-rata orang di perhotelan, semua merasakan dampak yang sama. Perhotelan, travel, Iya, pariwisata. Iya. Jadi kayak jualan semuanya jualan, terus kayak yang beli siapa ya gitu. Iya benar. Jadi kayak cuman ya udah mending jalan aja kita punya kegiatan deh. Tuh. Jadi silaturahmi sono sini cuman nganterin ya Iya. mungkin cuannya nggak seberapa. Ya ini mungkin aja. ada cuan. Mungkin nggak ada cuan. Cuman at least bisa ketemu orang lah kan nggak mau terus di dalam kamar. Iya kayak gini. Kalau nggak karena jualan kita juga kagak ngumpul coy. Iya, Cuma bener, kira bener. kita ngumpul. Kagak baru ini dah. Gara-gara ini ada ini ya udah kita saling bahu membahu ya kan. Gue sih untungnya gue masih ada si Daniel sebenarnya. Jadi kalau gue jualan pasti dia yang beli. Oh, gua. iya. Iya. Kita belum menjual ke tadi. Belum nih berarti jualan ke dia. Cun. Gimana nih? Tenang. Satu-satu. Erik udah itu kan. Terus teman-teman gue yang lain udah yang jualan tahu, mau beli jualan tahu ya kan. Si Bom bikin sate nanti, gue beli. Iya sekarang kayaknya emang orang-orang ya udah jualan cari kegiatan juga gitu nggak Iya. ya di rumah juga mungkin bosan ya mungkin beli hitungan 2 bulan. Iyalah, pastilah. Bete banget lah. Apalagi keadaan orang plus 62 yang nggak bisa diem di rumah gitu sebenarnya kan. Orang udah disuruh diam di rumah aja masih keluyuran. Ya susah maksudnya. Memang balik lagi ya budayanya kan ya budaya nongkrong sana sini, terus budaya ngumpul-ngumpul emang. Ya itulah kita gitu kan. Emang orang Indonesia tuh kalau gabut kemana ya nongkrong, ngobrol, Udah, ya udah selesai. gitu, Ya. selesai. Apa-apa dibersihin dulu, itu new normal yang baru sih kalau menurut gua. Ada bagusnya juga. Ada Itu sisi positifnya sih. Secara kalau orang kita mah biasanya cuci tangan setelah makan. Karena tangan lu kotor habis makan. Sebelumnya mah. Sebelumnya mah nggak kepikiran. Yang penting bandok aja dulu, ya kan? Ntar mah kalau udah selesai baru karena kotor cuci tangan dah baru. Sekarang, ya Iya, kan benar. banyak perubahan di Itu dah, situ. itu Jadi dah. kayak lu mau ngapain lu ngerasa lu cuci tangan. Iya. Itu sih ada bagusnya. Iya, Secara benar. kayak gue merasa orang yang agak-agak ribut juga masalah gitu, cuci tangan dikit bersih. Ya sekarang ternyata sekitar melakukan itu gitu. Iya, benar. Jadi itu ya salah satu positifnya sih. Ya, udah gitu dengan corona ini juga positifnya kita belajar gimana caranya nyimpan duit. Mulai saving ya, mulai ngirit-ngirit. Kita harus mikirin ke depannya nih gimana, jangan cuma tinggal besok juga gajian lagi, kan nggak bisa kayak gitu kita jadi. Gajiannya udah kagak ada. Gajiannya setengah. Kata aku juga nggak tahu. Sama mulai apa kak kreatif ya. Kreatif. Orang itu kalau Beda. udah terpaksa, udah Kepepet, kepepet ya udah lama-lama jadi kreatif ya. Keren sih ujungnya keren. Kreatif emang kere tapi aktif. Nah, benar. Jadi kita tuh Karena ya. terdesak nih gitu Nah, jadinya. kan kalau Pikir macem dah ada macem. orang yang bilang tuh di gara-gara corona ini ya mati mah kagak, mungkin miskin iya gitu kan. Terus siapa yang miskin ya susah juga, maksudnya kan miskin tuh. Itu paling susah adalah manusia menurunkan standar hidup kan. Iya benar. Paling susah itu menurunkan standar hidup. Iya benar sih. Biasa punya tripod nggak pakai buang ya kan. Sombong amat. Ya kan. Sekarang kita nyari- mau beli tripod. Gue mana ya? Bagian mau bikin kayak gini susah nyari tripod, dibuang-buangin dulu Udah mau jadi sultan Iya. gitu. Sekarang mah Sekarang baru kerasa. Sih semua balik ke normal ya, which is gue juga Iya. nggak tahu kapan atau ini normal juga atau normal apa enggak. Ya semoga sih, yang penting sih normal atau normal semua bisa berjalan gitu, dari sektor pariwisata, perhotelan, travel, gojek, semualah industri. Kan saling keterikatan ya, mau nggak Keterikatan. mau sih. Kalau pernah tuh pabrik di PHK 1000 orang. Iya. Iya, cari makan gimana tuh urusannya. Di Tangerang pabrik Adidas 2.500 orang di PHK, gila. Ngeri kan? Maksudnya buat kita yang masih sekarang masih dapat gaji 50% ya oke lah. Ya. Not bad lah dibandingin yang lain-lain gitu kan. Ya
ya salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari corona ini ya kurang-kurangin cicilan Pak. Iya, Iya benar. Kurang-kurangin Oh, yang punya banyak Pak. cicilan Oh, yang tuh. punya banyak cicilan tuh ya. Bayar lo. Sama gue juga ada sih hutang hidup itu hutang lo. Itu hutang lo. Semua pasti pada punya hutang. Mungkin enggak. Iyalah, jangan kita yang kecil-kecil yang kayak mungkin bos besar juga Udah pasti pasti, utang, cuma iya, beda benar. beda kadar utangnya aja. Iya. Kalau kita istilahnya rempeyek aja kita masih ngutang, kalau dia mau utang enggak. Gitu beda ngutangnya, mungkin aparat yang diutangin atau gedung utang gitu kan kita nggak tahu gitu. Kadarnya aja beda, cuman tetap sama nyesek di hati gitu. Sama kerasa ya. Sama rasa. Bedanya kalau sama bank, kalau yang bos-bos besar itu didoain supaya jangan bangkrut, duit mati dong, mandek kalau dia Iya, iya. sampai ini. Kalau kita justru kita yang ditarik-tarikin gitu. Cuman itu aja nggak adil sih buat kita. Itu udah gajian, bayar cicilan, bayar utang lagi kan. Dia enak. Kita udah gerus tabungan. Uang yang masuk tiap bulan mah udah. Udah ya? Bye bye. Sampai jumpa Lewat bulan doang, depan. punya lewat. Iya. Tabungan lagi tuh pacul lagi. Iya. Kalau ini berarti homeschooling ya. Secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung homeschooling. Cuma Dulu kendalanya banyak memang kan homeschooling Nah. karena kebanyakan juga sekarang orang-orang sekolah banyak pembulian lah, banyak apa, jadi kayak udah beberapa masyarakat memang lebih ke homeschooling gitu, merasa lebih nyaman, lebih aman buat anaknya. Ya mungkin bisa jadi tren new normal ini juga. bukan pilihan, dipaksa untuk milih, ya di Dipaksa box untuk melakukan benar. itu kan. paksa untuk milih. Ya baik itu tadi kata gue, maksudnya sekarang Berarti kemungkinan orang-orang introvert akan lebih banyak. ya jeleknya itulah, Iya. maksudnya jeleknya kan. Nggak Tidak bersosialisasi dengan ini kita ya. kan memakan bangku sekolahan yang seperti itu, yang berteman, berkumpul bersama, bergerombol. Ya kalau homeschooling mungkin ya Individu. iya individu kan. Jadi mungkin kalau efek psikologinya tuh jadi dia nggak bisa kerja sama dalam tim mungkin ya. Bagus secara individual, tapi kalau untuk nanti di industri yang membutuhkan kerja sama tim ya itu Susah. sulit untuk Iya. membinanya seperti itu gitu. Dan harga untuk homeschooling itu kan juga nggak murah gitu. Itu kan lumayan mahal, kayak lu nyewa guru private jadinya gitu. Iya benar. Gitu. Ya memang kalau sekarang juga cuma menjadi pilihan buat orang-orang berangkat tebel sih memang. Homeschooling itu. Iya. Ya kayak makanya kayak yang tadi gue bilang, maksudnya kita kan sekarang disuruh belajar di rumah online. Sedangkan buat saudara-saudara kita yang jauh mungkin di pelosok sana kan yang masih listrik aja susah. Apalagi ngomongin sinyal internet ya. Iya. Anak lu belajar online juga, Minggu sekali cuy. efektif gak? Kagak. Bullshit dong, Bullshit, sejam lagi, udah seminggu sekali sejam lagi. bayarnya full, udah dipotong. Katanya sih potong 20%, boleh dicicil juga. Gua tahu deh nggak jelas asli nggak Tapi jelas. kalau homeschooling pun ada juga harus dibenerin Iya sistemnya. dong, sistemnya dong. Sistemnya sama biayanya kayaknya. Biaya dan benar harus dipersiapkan benar. Tahu dari tenaga pengajarnya pun siap nggak akan hal itu? Iya. I don't think so makanya. Dengan maksudnya balik lagi ya dengan mayoritas mentality kita yang belum bisa gimana ya berpikiran forward lah, maksudnya lebih advance gitu kan masih susah maksudnya buat kita mah itu sih. Ada Suatu paradigma baru udah pasti harus disetelin dulu sebelum Iya, itu iya. jalan. Tugas siapa? pemerintah dong. Kak. Ya pemerintah sama kita juga. Iya, itu Soalnya betul. kita ya manusia kan juga harus siap dengan perubahan itu. Gitu. Sekarang kita masih ada di sini. Kecuali kalau jadi dia approve ke Mars gitu. Gitu. Gue udah daftar. Oi. Gue udah daftar. Loh. Kita daftar pertama ke Mars itu. Cuma belum ada jawaban lagi. Iya maksudnya bener ya, pemerintah ya ketika ngambil keputusan ya kita mah buat sebagai rakyat mah yang ikut sebenarnya ya. Iya. Tapi yang bener ya. Tapi yang bener, yang fitnah. jelas gitu maksudnya. Nggak abu-abu lah, nggak ngebingungin lah. Ya kayak kemarin awal-awal kebijakan masker buat yang sakit aja. Sekarang masker buat seluruh. Sekarang seluruhnya. Masker kain tidak bisa menahan. Sekarang pakai masker boleh. kain. Maksudnya hal-hal yang seperti itu lah, hal-hal kecil ya buat kita ngeliatnya yang kayak gitu yang nyata ya maksudnya. Ya memang harus masih banyak yang harus diperbaiki sih menurut gue. Itu aja ya, sambil kita nunggu pemerintah nih
mungkin memperbaiki sistem-sistemnya ini ya kita juga menyiapkan diri. Iya, kita cuy. nyiapin diri dan kita juga Iya. sekarang ya nyari jalan juga. Ya buat yang mungkin kalau miciners nih ya, maksudnya ya kita nih sebagai orang-orang perhotelan di sini tuh kan kita tidak sama sekali kita mengharapkan bantuan apapun sih sejauh ini belum gue lihat dari anak-anak hotel. Enggak sih yang beneran ngarapin tolong dong dibantu dari pemerintah, ini enggak sih, enggak ada. Kita mencoba survive dengan cara kita sendiri ya masing-masing. Dengan ya kalau kayak kita kemampuannya di dapur ya kita coba jualan masakan yang kita bisa lempar ke pasar gitu kan. Ya kayak gitu jadinya mau nggak mau kita jadinya. Iya. Jadi Dani ngapain? Jadi operator di rumahnya. Dan pembeli dan Saya stay sebagai konsumer. konsumen Saya sangat membantu loyal dan teman-teman. Iya. Membantu teman-teman mendapatkan Berarti pundi-pundi. lo cuman di handphone aja ngeliat, oh kan jualannya nih, Iya. harus beli, jadi beli. Ya Itu- kita doain lebih banyak orang kayak Daniel. Amin. Karena ya itu secara tidak langsung pekerjaan dia itu sebagai arsis itu udah hilang. Iya itu dah. Tetap Karena kita memantau dia. kita butuh yang Betul, gini. Atau kalau perlu, gue jadi operator kalian deh. Tiap kali ada orderan, gue yang terima. Nah, kan? Gitu. Mana ada Canggih loh. orderan ini? Loh, ini udah komplainnya terbentuk ke satu gue. sistem loh. Ah, tanpa tidak disadari ya. Kan lu bisa bikin apa, gue bisa bikin apa, Erik bisa bikin apa. Nah, dia ada. Hey, that's pretty good. Gue yang ngambil orderannya, gue yang terima komplainannya. Ntar gue Iya. kasih ke kalian. Bayar tuh Gue gimana kan bayar? pekerjaan baru. Bayar Daniel lu gimana ceritanya? Ya itu berarti masuk. Dan dia mah kasih satu makanan Kasih juga gue ini. pek-pekan aja, kalau gue makan di rumah nggak bakal protes. Gue selama perut keisi, otak tenang. Udah dompet keisi. Kebutuhan paling pokok saat ini udah cuma pikirin kita bisa makan. Makan, Iya. bener. Sementara ini Bener, Iya, bener. sementara cuma Bener. mikirin untuk makan aja. Dia itu balik lagi ya kalau pengalaman gue pribadi maksudnya buat sekolah anak sekarang gue udah nggak mikirin gue harus bayar atau gue udah nggak mikirin buat Mending anak lu bayar sekolah apa anak lu makan? makan lah. Iya kan? Iya, apalagi anak gue pasukan gue tuh kan lumayan ngemilnya bro. Iya. Oh kita udah lihat dari postur Iya, bapaknya. kayak bapak. Udah kelihatan kan. Ya, Bicinus bisa lihat tuh postur bapaknya nih. Seksi, montok mulut. Aduh, bener loh. Ya bener makanya yang utama tuh kayak harus ketahanan pangan ya kalau buat Iya, gue tuh. Itu udah ketahanan pangan ini udah sering digembor-gemborkan dari dulu swasembada apa sama negara kita tuh. Tapi kan nggak tahu juga maksudnya jalannya nggak semulus yang kita bayangkan dan akhirnya terbukti sekarang beneran ya kita harus bisa bertahan pangan sendiri gitu dan jadi yang kebutuhan utama kalau buat gue. Tapi kayaknya si Jamal Pakdi waktu pertama nyalon dari presiden kayaknya juga emang ketahanan pangan yang paling penting. Itu ya. Kan irigasi, Iya, iya, iya. buka lahan. Iya. Tapi gua nggak tahu deh jalan tapi sekarang gimana. Tapi sekarang mau dibuka lahan lagi 500, gua nggak tahu berapa ribu hektar lah ya, berapa ratus ribu hektar buat ketahanan pangan Indonesia sendiri. Terus lu baca nggak? Belum sempat baca. Sempat baca gua. Jadi ya lahan gambut dibuka tuh buat kembali lagi biar kita bisa swasembada. Sekarang kita tergantungan sama banyak negara-negara. Cina pernah ngerasa nggak lu bawang bombay harganya 200 Mahal, coy. Iya. Oh iya. semua barang kan dari Cina lockdown Selesai. kita Udah. Tiba-tiba kayak negara kita yang agraris yang maksudnya aneh kalau nggak bisa aneh produksi kan, sendiri. bener kan, aneh kan, maksudnya itu dah. Kenapa kita nggak bisa? Kalau gue gini, gue ngelihat di Indonesia nih banyak maksudnya petani-petani pintar, terus banyak orang yang jago lah berkebunnya, tapi yang gue nggak ngertinya pada saat hasil kebunnya ini udah mau panen nih, mau ngejualnya kadang mereka ada susah, terus harga di pasarannya juga ya nggak tahu ya ada yang mainin atau kagak maksud gue gitu kan. Ya kalau miciners tahu ya lu komen lah di bawah gimana maksudnya solusinya ya, maksudnya kok bisa maksudnya Indonesia yang ya kaya, maksudnya bro Indonesia tuh kaya banget Oh kaya sekali. gila lu. Kalau di gue lihat mah ya beneran kaya Indonesia, segala ada di sini, apa sih dicari semua ada di sini. Tapi orang kita mah suka masih makan gengsi soalnya. Ya. Iya sih. Emang produk yang dari kita sendiri pasti jatuhnya mahal. Iya, Misalkan lu bener. mahal, ya baju lah misalkan pakai sendiri, harganya mungkin sama kayak merek-merek yang go internasional itu. Mungkin lu belinya yang merek itu dong. Iya. Kebanyakan pasti begitu. Daripada Iya lu sih. beli dengan harga sama tapi lu mereknya nggak kelihatan merek apa. Padahal mungkin nyamannya sama atau mungkin ada beberapa kenyamanan juga kayak mungkin cuttingnya kurang enak atau gimana Iya, gitu ya kurang masih
gitulah. Mungkin lebih kepada quality barang yang dihasilkan sih. Iya. Gitu. Karena mungkin stigmanya di Indonesia itu masih kurang bagus, itu masih belum bisa bersaing. Padahal seharusnya bisa kan? bisa, Sangat maksudnya bisa kok gitu. kayak contohnya sepatu-sepatu Adidas, Nike dan sebagainya Yang yang diproduksi itu kan diekspor itu. Jadi mereka kirim desainnya dari sini, orang kita yang ngerjain, kita yang packing, dijual di sana, dijual harga mahal, diimpor lagi ke sini. Itu bodohnya sebenarnya. Iya, banyak banget yang gitu. Itu. Itu dari industri sepatu ya. Baru Itu satu dari industri. sepatu. Belum industri yang gede-gede minyak. Iya. Nah, banyak lah yang harus kita sebutin. Susah kan? Yang susah kayak gitu. Bajingan. Itu sih PR yang sangat besar ya. Kalau mau memajukan PR, bangsa sendiri. Maksudnya mungkin ya pada saat kemarin nggak kejadian kayak gini, kita mah yang kayak gitu nggak. Ya cukup kepikiran, tahu aja iya. gitu kan. Ya udah cukup tahu aja lah ya, lu mau ya mafia yang di atas terserah lu mau ngapain gitu kan. Yang penting kita mah ya kerja aja masih dapat gitu kan. Bulanan kita masih dapat dari hasil, dari pendapatan, dari uang servis. Jadi kan pas udah kayak gini kok iya terasa maksudnya anjing. Sekarang ya kita bayar di rumah banyak terbuka juga sih pikiran. Iya, Karena benar. lebih banyak waktu lu lihat ini itu, Searching browsing ini gitu itu kan, gitu. browsing iya benar. Jadi akhirnya lu yang nggak tahu jadi tahu, yang lu acuh jadinya oh begini Jadi ya benar. ternyata gitu. Terus kita yang kerja di hotel kan, terus udah capek di kerjaan ya pulang istirahat, nanti lagi ya besoknya gitu lagi, repeat itu terus gitu kan. Sekarang banyak waktu dan sekarang banyak tahu. Oh jadi selama ini seperti ini Marimar. Itu sih maksudnya ya gokil gitu. Miciners pasti lebih pinter deh. Pasti Iya. juga banyak hal yang tahu yang mungkin kita nggak tahu. Kalian tahu tapi kalian diam-diam baik. Kalian harus memberitahu kalau kalian tahu. Kita sharing-sharing men, kita sharing-sharing. A few moments later. Jadinya daripada ngomong dia mana mending dia ngomong maksudnya balik lagi ya nggak walaupun nggak boleh sama pemerintah tau, maksudnya kita di dalam rumah, maksudnya nggak nongkrong di tempat nongkrong gimana gitu kan. Tetap kita harus bicara. Ya berjarak walaupun Terus meter belum? Belum. tadi udah cuci tangan, udah mandi, udah ya. Cuci mulut ya. Udah cuci mulut, Biar nggak bau mulut dong ini. cuci mulut. Ya nggak apa-apa kan, pemerintah kan hanya menganjurkan nggak boleh berkelompok lebih dari 10 orang. Kita kan cuman segini doang ya, walaupun gua hitung 2 Nah atau itu hitung udah 3 maksud sih. gua, kita hitungannya masalahnya udah sat udah. Ini udah 10 coy. Kalau si Erik lagi Erik belum ada di kamera nih, Miciners penasaran nggak sama sosok Erik? iya kita nyebutin Erik ya tadi ya. Nanti di pertemuan selanjutnya dia akan berada di layar kaca. Iya. Loh, layar kaca siapa? Gimana nih, kayak Pulau Dewata udah mulai nggak pagi lagi, udah mulai matahari, udah ya kita udah lewat lah jemurnya, waktunya udah pas, udah kena jemuran, udah kena ngobrol. Kita simpan tahu-tahu yang lebih tahu lagi untuk perbincangan selanjutnya kan. Benar. Ya, biar lebih seru, Ya, seru. tetap kita bisa ngumpul. Nah, Yang terus penting kita positif karena kalau kita bergabung, kalau kita ngumpul nih orang-orang positif, pikiran kita jadi positif dan that's nanti right. hasilnya pun positif bro. Betul tuh. Oke. Amin. Ambil positifnya aja. Ambil positifnya aja Miciners. Oke, sampai ketemu lagi ya di perbincangan tahu-tahu yang lainnya dalam tetap kita ngapain kalau pagi-pagi? Ngobrol Kita ngobrol Ngobrol pagi pagi. cuy. Bye. Bye bye Miciners.